Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Miss Wirna dengan mata pelajaran Accounting Principle atau dasar-dasar akuntansi. Hari ini kita akan bahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, ya, untuk tahap pencatatan jurnal umum, buku besar dan neraca saldo. Nah, adik-adik, sebelumnya saya akan bahas tentang accounting cycle, ya, atau siklus akuntansi. Nah, accounting cycle atau siklus akuntansi ini semua terjadi di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa yang sekarang ini kita mau belajar, ya, sama ya untuk siklus akuntansinya. Apa itu accounting cycle atau siklus akuntansi? Adalah proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan pada suatu badan atau lembaga atau perusahaan dari awal periode sampai akhir periode dan kembali lagi ke awal periode. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Yang pertama diawali dari dokumen transaksi. Dokumen transaksi berupa kwitansi yang paling sering kita lihat, ada cek, kemudian paling sering digunakan, ya, biasa itu kwitansi. Nah, setelah ada kwitansi atau catatan-catatan keuangan atau dokumen-dokumen transaksi lainnya, setelah itu maka bagian akunting atau staf akuntansi harus mengentry ke general jurnal atau jurnal umum. Setelah mencatat ke jurnal umum, maka selanjutnya ke general ledger atau buku besar, ya, posting ke buku besar. Selanjutnya kemudian buatlah trial balance atau neraca saldo. Setelah buat trial balance, kalau ada data-data yang perlu disesuaikan, maka buatlah adjusting journal atau jurnal penyesuaian. Maka setelah buat adjusting journal, untuk membantu proses pembuatan laporan keuangan lebih mudah, kita gunakan worksheet atau neraca lajur. Setelah buat neraca lajur, buatlah financial statement atau laporan keuangan. Setelah buat laporan keuangan, akun-akun nominal yang ada pada laporan laba rugi ditutup, ya, dengan membuat closing journal atau jurnal penutup. Setelah buat closing journal, kita buat lagi neraca saldo setelah penutup. Kemudian balik lagi ke dokumen transaksi. Ini adalah proses satu siklus akuntansi dalam satu perusahaan, satu periode laporan keuangan. Nah, pertama kita akan bahas mengenai general journal, ya, general journal. Apa itu general journal? General journal adalah tempat untuk mencatat akun yang mana yang harus didebet beserta jumlahnya dan akun yang mana yang harus dikredit beserta jumlahnya. Namun, untuk di bagian kredit, dia agak menjorok ke kanan. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal umum. Aduh, kenapa nih ya? Nah, wah, sorry. Nah, ini bentuk dari jurnal umum. Adik-adik bisa lihat, ya. General journal atau jurnal umum ada date, tanggal untuk mencatat transaksi, terjadinya transaksi, account title and explanation, akun keterangan. Ini akun dan keterangan untuk mencatat akun yang mana di debit dan akun yang mana di kredit. Ya, kemudian post referensi. Ini adalah laju referensi untuk mengisi nomor akun yang telah dipindahkan atau dibukukan ke buku besar. Ya, selanjutnya ada debit dan kredit. Ya, ini untuk mencatat jumlah transaksi yang terjadi. Nah, bagaimana cara mencatat debit dan kredit? Nah, di sini, ya, kita bahas dulu mengenai akun. Apa itu akun? Akun adalah untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Misalnya di sini sudah diberitahukan akun kas untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan kas. Jadi seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas itu dicatat di akun kas. Kemudian ada akun piutang.
Akun piutang itu adalah untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang saja. Kemudian akun perlengkapan, ada akun utang ya, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Adik-adik pernah lihat ini? Ini adalah rumus bagaimana cara mencatat debit dan kredit. Aset, biaya, kemudian pengambilan pribadi atau prefer sama dengan jumlahnya dengan utang tambah dengan ekuitas pemilik tambah dengan pendapatan. Ya, kalau ini dia bertambah di debit, akun-akun yang berhubungan dengan aset, beban, dan pengambilan pribadi, kalau bertambah dia di bagian kredit, berkurang di bagian bertambah di bagian debit, berkurang di bagian kredit. Sedangkan untuk utang, kemudian ekuitas pemilik dan pendapatan, kalau berkurang dia di kredit, bertambah dia di debit. Ya, ini dia. Mohon maaf, ini kebalikan ya. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jenis akun. Untuk golongan aset ya, kalau bertambah dia posisinya di debit. Kalau berkurang dia posisinya di kredit ya. Maka saldo normalnya adalah di debit. Artinya apa? Kalau dia bertambah, dia posisinya di debit. Liabilities atau utang, kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit. Saldo normalnya di kredit, artinya kalau dia bertambah, dia posisinya di kredit. Owner's equity atau modal, pemilik, ekuitas pemilik. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Withdrawal atau prefer, pengambilan pribadi, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ya, kemudian revenue atau pendapatan, kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Expenses atau beban, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk ke dalam transaksinya. Ya, ini dia ada transaksi pertama ya. Transaksi pertama tanggal 1 Desember, Nyonya Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta ke perusahaan. Bagaimana cara menentukan debit dan kredit? Kalau dilihat dari transaksi ini, ada uang yang bertambah masuk ke dalam akun kas. Ya, ada aset yang bertambah berupa kas sebesar 50 juta. Kas itu adalah golongan aset. Maka kalau bertambah posisinya di debit karena saldo normalnya aset itu di debit. Sedangkan selanjutnya setelah kas, ekuitas Nyonya Dewi atau modal Nyonya Dewi itu juga bertambah sebesar 50 juta. Modal owner's equity kalau bertambah posisinya di kredit, maka debit kreditnya itu sudah balance. Nah, kalau catatnya di General Journal seperti inilah dia catatannya ya. Tanggal 1 Desember 2010, kas 50 juta, Nyonya Dewi Capital, modal Nyonya Dewi 50 juta. Debit sama kreditnya sama. Penulisan Nyonya Dewi Capital, akun Nyonya Dewi Capital, dia harus agak menjorok ke kanan, tidak sejajar dengan akun yang ada di debit ya. Yang ini kas itu bagian debit di sini, kemudian kreditnya di bawah agak menjorok ke kanan, 50 juta. Debit sama kreditnya sama ya. Kemudian untuk transaksi kedua, misalnya pada tanggal 3 Desember, Nyonya Dewi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Bagaimana cara menentukan debit dan kreditnya? Di sini karena beli perlengkapan, perlengkapannya bertambah. Karena beli perlengkapan secara tunai, maka uang berkurang. Perlengkapan itu bentuknya aset ya. Perlengkapan itu salah satu golongan aset. Bertambah 1,5 juta, catatnya di debit.
Kemudian ada kas yang berkurang, golongan aset juga. Kalau kas berkurang, catat di bagian kredit. Maka jurnalnya seperti ini. Supplies pada kas. Supplies-nya perlengkapannya 1,5 juta, kasnya di bagian kreditnya 1,5 juta. Ya, debit kreditnya sama terisi. Nggak boleh di sini terisi, di sini terisi, nggak. Kalau debit, debit aja terisi. Kalau satu akun, satu aja terisi. Dia bagian debit atau kredit. Ini supplies di bagian debit. Ya, di sini ya nggak boleh diisi lagi kalau di sini sudah terisi. Karena hanya satu jalur aja dia. Sedangkan kas itu berkurang, maka posisinya di kredit. Ya, debit sama kredit sama. Ya, oke, lanjut ke transaksi ketiga. Misalnya, pada tanggal 5 Desember, Nyonya Dewi membeli peralatan kredit dari toko mebel Indah sebesar 8 juta rupiah. Bagaimana cara kita menentukan debit dan kredit? Ya, di sini ada peralatan yang bertambah, ya, walaupun belinya secara kredit, tidak menggunakan uang tunai. Peralatan bertambah. Peralatan itu salah satu golongan aset, maka kalau bertambah posisinya di debit. Sedangkan utang ada penambahan utang usaha karena dia beli peralatan secara utang, maka utangnya bertambah. Utang itu posisinya kalau bertambah dia posisinya di kredit, ya. Kalau di jurnal umumnya catatnya seperti ini. Equipment di debit, account payable atau utang usaha di kredit. Debit sama kreditnya terisi. Equipment tulisannya di atas, account payable utang usaha tulisannya di bawah dan agak menjorok ke kanan. Ya, lanjut ke transaksi keempat. Tanggal 15 Desember. Uang dari langganan selama seminggu sebesar 2.500.000. Bagaimana cara menentukan debit dan kreditnya? Ya, di sini ya, transaksi tanggal 15 ada penambahan uang, ya. Uang itu didapatkan dari pendapatan. Ya, kas bertambah 2.500.000 itu catatannya di debit. Pendapatan jasa bertambah 2.500.000 dicatat di kredit. Pendapatan saldo normalnya di kredit. Artinya kalau bertambah dia posisinya di kredit. Maka general jurnalnya adalah kas 2,5 juta pada service revenue atau pendapatan jasa 2,5 juta. Nah, ada lagi ini transaksi beban. Transaksi kelima, misalnya pada tanggal 20 Desember dibayar biaya listrik sebesar 250.000. Ya, maka bagaimana cara kita menentukan debit dan kreditnya adalah beban di sini bertambah 250, beban bertambah di debit, kas berkurang 250, catatnya di kredit. Ya, maka jurnalnya adalah beban listrik pada kas. Beban listrik di debit, di bagian debit, kemudian kas berkurang di bagian kredit. Ya, seperti itulah kira-kira cara kita menjurnal. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke buku besar. Oke, kita lanjut ke buku besar atau general ledger. Buku besar adalah di sini disebutkan beberapa akun yang dipakai dalam perusahaan. Akun-akun dalam buku besar disusun secara teratur sesuai dengan klasifikasi akun. Apa itu klasifikasi akun? Klasifikasi akun adalah akun-akun dalam buku besar yang disusun secara berurutan dari akun-akun neraca dan dilanjutkan ke akun-akun laba rugi. Ya, akun-akun yang di neraca diklasifikasikan sebagai akun-akun aset, akun-akun liabilitas, dan akun-akun ekuitas. Sedangkan akun-akun dalam laporan laba rugi diklasifikasikan ada akun pendapatan dan beban. Itu untuk pada perusahaan jasa yang akan kita belajar saat ini.
Kemudian ada akun-akun yang dilaporkan di neraca, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas disebut dengan akun real, sedangkan akun yang dalam perhitungan laba rugi, pendapatan dan beban itu disebut dengan akun nominal atau akun sementara. Nah, adik-adik coba lihat di sini. Ini adalah aset. Aset itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apa-apa sajakah akun-akun yang ada di aset? Ya, kita sudah pernah belajar sebelumnya di uh, laporan keuangan di bagian neraca. Ada aset lancar. Aset yang ini adalah berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh-contoh akun aset adalah kas, efek atau surat-surat berharga, piutang account receivable atau sejenisnya, piutang wesel atau wesel tagih atau sejenisnya. Persediaan barang dagang, merchandise inventory, ini digunakan untuk perusahaan dagang. Kita masih belajar perusahaan jasa. Pendapatan yang masih harus ditagih, ya, pendapatan yang masih harus ditagih. Kemudian ada biaya-biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Contohnya apa? Ada sewa dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, dan ada perlengkapan atau supplies. Ini contoh-contoh perlengkapan. Nah, ini ya bisa menjadi biaya kurang dari 1 tahun dan mudah diuangkan. Ini adalah kategori aset lancar. Nah, sekarang di bagian aset ada juga yang namanya investasi jangka panjang atau long term investment, ya. Investasi ini digunakan perusahaan dalam bentuk saham atau obligasi. Waktunya lebih dari 1 tahun, ya. Oke, selanjutnya ada aset tetap. Nah, aset tetap, ya. Contoh aset tetap adalah definisi aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan dapat dipakai lebih dari 1 tahun, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, berupa aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Asetnya ada wujudnya, ya. Jenis aset ini, ya, uh, masa manfaatnya dia lebih dari 1 tahun dan punya bukti fisik, ya. Oke, contohnya adalah di sini, ya. Sorry, ini saya mau bahas nilai yang yang tercatat adalah harga perolehan, harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang lain sampai dengan aktiva tersebut siap digunakan, ya. Kemudian aset tetap ini, ya, yang tetap berwujud, dia juga ada nilai akumulasi penyusutannya. Nilainya semakin lama semakin berkurang. Aset yang tidak berkurang itu contohnya tanah, ya. Ada aset yang tidak berkurang, contohnya tanah. Nah, apakah itu golongan-golongan aset? Ada tanah, ada gedung, ada mesin, ada peralatan, ada truk. Ini adalah contoh-contoh akun aset tetap, ya. Tanah tidak mengalami penyusutan, gedung, mesin, peralatan, truk itu mengalami penyusutan dan masa pakainya lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada aset tak berwujud, intangible fixed asset. Aset yang tidak berwujud ini contohnya ada goodwill, hak paten, dan trademark, ya. Trademark ini ya, bukan tren, ya, trademark, ya, merek dagang. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah golongan aset. Golongan aset dimulai dari tadi aset lancar, ada investasi, ada aset tetap, ada aset tak berwujud, ya. Banyak sekali akun-akun yang ada di aset, ya. Selanjutnya ada liabilities atau utang. Liabilities atau utang, contoh-contohnya yang pertama utang jangka pendek, pembayarannya kurang dari 1 tahun. Ada utang dagang, ada utang wesel, ada biaya-biaya yang masih harus dibayar, misalnya biaya listrik yang masih harus dibayar atau utang listrik, ada gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji, pendapatan diterima di muka, ya, misalnya sewa diterima di muka, bunga diterima di muka. Ini semuanya adalah golongan utang jangka pendek, ya. Di sini
Ya, kenapa pendapatan-pendapatan diterima di muka ini masuk ke dalam golongan utang jangka pendek? Karena pendapatannya kita terima duluan, tapi kewajiban belum selesai diberikan. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2020 si A sewa sewa gedung 12 tahun 12 juta untuk masa pakai 1 tahun. Dia bayar tanggal 1 Januari ya. Nah, kalau di dalam akuntansi transaksi seperti itu dicatat disewa diterima di muka. Artinya uangnya sudah duluan diberikan ya. Nah, kewajibannya sekarang perusahaan adalah menyediakan tempat gedung tersebut. Kalau sudah selesai, maka baru bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, lanjut lagi ada utang jangka panjang atau long term liabilities. Utang jangka panjang ini jangka penyelesaiannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Utang hipotek ya, disertai dengan jaminan aktiva tak bergerak, utang obligasi, utang bank, utang kredit investasi kecil. Nah, semuanya ini adalah golongan-golongan utang yang masa penyelesaiannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, ini ada golongan hutang. Maka selanjutnya kita bahas tentang ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak para pemilik saham yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Contohnya mana? Ada modal Nyonya Dewi, modal Tuan apa, seperti itulah ya. Pokoknya ada modal ya. Akun modal itu masuk ke dalam ekuitas pemilik. Nah, di sini ada yang perseorangan, ada yang partnership. Kalau perseorangan cuma 1, kalau persekutuan dia ada 2. Nah, contohnya untuk yang perseroan atau corporation ada modal saham, capital stock, dan modal laba ada retained earning. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ini akan dibahas, saya bahas tentang akun-akun pendapatan. Ya, akun-akun pendapatan. Akun-akun pendapatan yaitu penghasilan. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode. Ya, ada pendapatan yang memang dari pokok kegiatan, namanya pendapatan pokok atau pendapatan operasional, dan juga ada yang pendapatan di luar dari kegiatan inti perusahaan, pendapatan non operasional ya. Kok pendapatan dari pokok kegiatan usaha namanya pendapatan usaha atau pendapatan operasional, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari penghasilan pokok atau kegiatan usaha itu disebut dengan pendapatan non operasional atau pendapatan non usaha ya. Kemudian ada beban. Beban itu adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan pokok. Beban juga dikategorikan ada 2, ada beban usaha, beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan pokok, dan ada beban non usaha atau beban non operasional yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok. Saya ulangi lagi, beban ada 2 kategori, beban usaha atau beban operasional, dan beban non usaha atau beban non operasional. Nah, di sini adik-adik nanti bisa ulang baca lagi ya. Nah, untuk bagan atau chart of account ya, di sini ada chart of account-nya. Nih contoh-contohnya. Biasanya di dalam akuntansi, chart of account, data-data bagan akun itu diurut sesuai dengan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dan diberikan nomornya. Nomornya juga berurut. Contoh menentukan nomor akun ya. Aset menggunakan angka pertama 1 sampai 199. Jadi golongan aset itu nomor akunnya dimulai dari 1 sampai 199. Sedangkan liabilities dimulai dari 2. Owner equity dimulai dari 3, revenue dimulai dari 4, dan expense dimulai dari 5. Jadi ada akun, ada nomor akun. Contohnya seperti ini. Ada current asset
1 sampai 12 ada kas, 101 kas, 102 itu account receivable, 103 itu adalah supplies. Selanjutnya ada fixed asset. Fixed asset itu dimulai dari 121. Kategorinya masih aset, jadi dimulai dari 121, 122. Ini penyusutan dari peralatan mesin ya, 123. Penyusutan dari mesin 124, dan selanjutnya ada nanti investasi 133, kemudian ada aset tetap, aset tak berwujud 143, mau dibuat terserah ya Dek ya, kita sesuaikan nanti. Oke, selanjutnya ada current liabilities atau utang. Utang itu kalau dalam akuntansi nomornya sering diidentifikasi dengan nomor 2. Mau 201, 203, 204. 201 ini contohnya adalah untuk current liabilities atau utang lancar. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Ini dimulai dari 2 juga, tapi 221, 223 gitu ya. Ada owner's equity. Owner's equity nomor akunnya dimulai dari 3, 301, 302. Selanjutnya ada revenue, pendapatan. Pendapatan itu adalah dimulai dari 4, 401, 402 itu adalah pendapatan. Ada service revenue, ada pendapatan jasa, ada 402 itu adalah pendapatan lain-lain. Misalnya ini kita contohkan ya adik-adik. Kemudian ada expenses atau beban-beban. Beban-beban diidentifikasikan dengan nomor akun yang dimulai dari 5. Ada 501, ada 502 ya. Selanjutnya di sini ya, untuk membuat buku besar itu ada 2 cara, ada mulai model kontrol dan staple ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk buku besar bentuk T ya, bentuk T atau bentuk kontrol ya. Ini ada bagian debit di sebelah kanan, kemudian di bagian sebelah kiri ada kredit ya. Selanjutnya ada bentuk staple. Bentuk staple seperti ini. Ada explanation atau ada tanggal, keterangan, kemudian debit, kredit, dan balance atau saldonya. Nah, kalau yang ini yang bentuk sederhananya ya, yang ini adalah bentuk lengkapnya, bentuk staple. Oke, lanjut ke pemindahan posting. Nah, pemindahan posting adalah pemindahan akun-akun pada jurnal. Kita sudah buat jurnal, maka selanjutnya kita posting ke buku besar. Kita pindahkan data-data tersebut ke buku besar ya, pada akun masing-masing, pada rekening masing-masing. Cara pemindahannya juga itu dipindahkan setiap jurnal yang ada pada akun-akun debit dan akun-akun kreditnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Nah, ini adalah jurnal umum ya, jurnal umum. Tanggal 1 ada kas pada modal, kemudian tanggal 3 ada perlengkapan pada kas, beli perlengkapan secara tunai keterangannya. Di sini investasi berupa kas sebesar 5 juta rupiah. Nah, adik-adik, kalau bagaimana cara kita memindahkan ke buku besar? Di sini kita pindahkan dulu yang pertama di buku besar kas ya. Di buku besar kas ya, coba kita lihat buku besar kas nomor akunnya 101. Pada tanggal 1 Desember ada akun kas 101 di bagian debit, maka kita pindahkanlah ke sini ya, ke bagian buku besarnya. Tanggal 1 ini judulnya explanationnya investasi berupa uang kas, tapi ini tidak diisi ya. Investasi berupa uang kas, referensinya ini ada di jurnal umum nomor 1 yang ini maksudnya ya. Kemudian di bagian mana dia? Di debit, maka pindahkan dia di debit. Total saldonya di bagian debit. Ini sebenarnya ada debit, ada kredit. Debit ya, di bagian debit. Masih di bagian debit. Selanjutnya pada tanggal 3 ada uang keluar ya,
101 ini sudah, kalau misalnya sudah kita pindahkan, kita harus isi 101-nya. Berarti data ini sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Tanggal 3 Desember, di situ ada transaksi pembelian perlengkapan secara tunai, maka kasnya berkurang di bagian kredit. Tanggal 3, transaksi tanggal 3, explanation-nya atau keterangannya adalah beli perlengkapan tunai atau dibeli perlengkapan tunai. Asalnya dari mana? Dari jurnal umum nomor 1, ya. Dari jurnal umum nomor 1 dia dikreditkan, maka pindahkan dia ke kredit. Ini kredit, maka pindahkan dia ke kredit. Pindahkan ke kredit 50 juta kurang 1,5 juta, sisanya 48.500.000. Ya, berarti untuk kasnya sudah dipindahkan. Satu contoh kasus untuk general jurnal yang ini. Maka setelah kita pindahkan kas, apalagi akun-akun yang harus kita pindahkan? Kas sudah dipindahkan. Sekarang yang perlu kita pindahkan adalah Nyonya Dewi Capital dan Supplies. Maka bentuk jurnalnya seperti ini. Loh, area, aduh. Panjangan. Nah, ini dia bentuk jurnalnya. Ya, tadi sudah kas sudah, sekarang supplies. Supplies ada pada tanggal 3. Ini dia supplies tanggal 3. Supplies tanggal 3 itu di debit, maka pindahinnya di sini. Nah, ini dia. Supplies tanggal 3 dari jurnal umum 1,5 juta, maka balance-nya ini 1,5 juta. Ini debit, ini kredit ya maksudnya. Nah, selanjutnya apa yang belum kita pindahkan? Nyonya Dewi Capital. Nyonya Dewi Capital kita pindahkan tanggal 1, ada penambahan Nyonya Dewi Capital. Ini ya di bagian kredit. Kalau debitnya kas sudah dipindahkan ya. Sekarang Nyonya Dewi Capital belum kita pindahkan. Nomor referensinya atau nomor akunnya aja 301. Pindahkan ke buku besar Nyonya Dewi. Ya, tanggal 31 bulan Juli. Ini sorry ya, Dek, ini sebenarnya di kredit harus diisi dan balance-nya juga di kredit. Balance-nya sudah benar ya. Balance-nya sudah benar. Cuman ininya aja di bagian ininya aja belum terisi ya. Sebenarnya posisinya di sini. Oke? Maka setelah itu, setelah kita posting ke buku besar, maka selanjutnya kita buat neraca saldo.